Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan menyajikan materi sosiolinguistik yang berjudul Teori-teori Linguistik. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada yang terhormat selaku dosen pembimbing mata kuliah sosiolinguistik Ibu Fitri Hidayati, MPD. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah menonton video ini. Sebelum memulai penyampaian materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Ini dia. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan materi kita pada hari ini, yakni tentang teori-teori linguistik. Jadi pada teori-teori linguistik ini terdapat pendapat 4 ahli. Yang pertama, pendapat dari Ferdinand de Saussure, yaitu seorang linguis Swiss yang sering disebut bapak linguistik modern berdasarkan pandangan-pandangan yang dimuat dalam bukunya, yakni Cours de Linguistique Générale. Kedua, pendapat dari Leonard Bloomfield, yaitu tokoh linguistik Amerika, sempat menganut paham mentalisme yang sejalan dengan teori psikologi Wundt. Namun kemudian beliau menentang mentalisme dan mengikuti aliran behaviorisme dari Watson dan Weiss. Ketiga, pendapat dari John Rupert Firth, yaitu seorang linguis dari Inggris yang pada tahun 1944 mendirikan sekolah linguistik deskripsi di London. Menurutnya, dalam kajian linguistik yang paling penting adalah konteks. Dan yang terakhir yakni pendapat dari Noam Chomsky, yaitu seorang linguis dari Amerika yang dengan teori tata bahasa generatif transformasinya dianggap telah membantu sejarah baru dalam psikolinguistik. Menurut pendapat Ferdinand de Saussure dalam bukunya, yakni membahas pertama telaah sinkronik dan diakronik, kedua perbedaan language dan parol, ketiga perbedaan signifian dan signifi, dan yang terakhir hubungan sintakmatik dan asosiatif. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri yang lain. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Intan Pertiwi akan melanjutkan pemaparan materi dari saudari Yuslina. Ialah Ferdinand de Saussure menjelaskan bahwa perilaku bertutur sebagai salah satu rangkaian hubungan antara dua orang atau lebih. 1. Di dalam otak penutur A terdapat konsep-konsep mental yang dihubungkan dengan bunyi-bunyi linguistik sebagai perwujudannya, yang digunakan untuk melahirkan konsep-konsep tersebut. 2. Baik konsep maupun imaji bunyi itu terletak di pusat penghubung yang berada di otak. Jika penutur A ingin mengemukakan sebuah konsep kepada pendengar B, maka konsep itu membukakan pintu pewujudannya yang berupa imaji bunyi. Kemudian dengan terbukanya imaji bunyi ini, otak mengirim satu impuls yang sama dengan imaji bunyi itu kepada alat-alat ucap yang mengeluarkan bunyi atau proses fisiologis. Jadi itu saja yang bisa saya paparkan. Terima kasih. Pada kesempatan ini, saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Intan, dan terima kasih untuk moderator yang telah memberikan waktu untuk menjelaskan makalah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang paroli. Paroli adalah bahasa yang konkret
yang keluar dari mulut seseorang pembicara. Language adalah bahasa tertentu sebagai suatu sistem tertentu seperti bahasa Inggris atau bahasa Jawa. Langgage bahasa pada umumnya sebagai alat interaksi manusia. Dan selanjutnya, alasan de Saussure mengkaji language. Language bersifat sosial sedangkan paroli bersifat individual. Language bersifat abstrak dan tersembunyi di dalam otak, sedangkan paroli selalu bergantung pada kemampuan penutur dan bersifat intelektual. Language adalah pasif sedangkan paroli adalah aktif. Baiklah, selesai sudah penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja. Selanjutnya, jadi menurut de Saussure, linguistik haruslah mengkaji language karena language adalah fakta sosial, sedangkan parole merupakan perlakuan individual dan merupakan embrio dari language. Dan language menurut definisi de Saussure suatu sistem tanda atau lambang yang arbiter dan digunakan untuk menyatakan ide-ide dan mempunyai aturan-aturan. Adapun signe linguistik. Signe linguistik ini yang paling penting pada teori linguistik de Saussure. Karena signe linguistik itu yaitu tanda linguistik. Karena bahasa merupakan sebuah sistem atau tanda. Jadi menurut de Saussure, tanda linguistik itu adalah sebuah maujud psikologis yang berunsur dua, yaitu signify atau konsep atau petanda, dan signifiant atau imaji bunyi atau penanda. Jadi kedua unsur ini terikat erat sehingga yang satu selalu mengikat yang lain atau sebaliknya. Adapun ciri dari signe linguistik ini, yang pertama, tanda linguistik itu bersifat arbiter. Itu maksudnya adalah hubungan antara satu petanda atau konsep dengan satu penanda atau imaji bunyi itu bersifat kebetulan. Namun, tanda linguistik itu tidak dapat diubah, tetapi sistem bahasa dapat berubah. Yang kedua, mempunyai pergandaan yang tidak dapat dihitung. Mempunyai pergandaan yang tidak dapat dihitung itu dengan kata lain, tanda linguistik itu jumlahnya tidak terbatas. Dan yang ketiga, penanda dari satu signe itu merupakan suatu bentangan yang dapat diukur dalam satu dimensi, satu perpanjangan. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Nah, selanjutnya Leonard Bloomfield menerangkan makna semantik dengan behaviorisme. Unsur-unsur linguistik diterangkannya berdasarkan distribusi unsur-unsur tersebut di dalam lingkungan atau environment di mana unsur itu berada. Distribusi dapat dilihat secara langsung, sedangkan makna tidak. Bahasa merupakan sekumpulan ujaran yang muncul dalam suatu masyarakat tutur atau speech community. Dan bahasa adalah sekumpulan data yang mungkin muncul dalam suatu masyarakat. Data ini merupakan ujaran yang terdiri dari potongan perilaku tabiat yang disusun secara linear. Dan selanjutnya di sini bahasa itu terdiri dari sejumlah isyarat atau tanda beberapa unsur vokal atau bunyi yang dinamai bentuk linguistik. Setiap bentuk adalah kesatuan isyarat yang dibentuk oleh fonem-fonem. Catatan, setiap ujaran adalah bentuk, tetapi tidak semua bentuk adalah ujaran. Bloomfield. Dan di dalam kotak selanjutnya itu merupakan salah satu contoh bentuk ujaran dan bentuk bukan ujaran. Selanjutnya, istilah atau term.
mulai dari fonem, morfem, frase, kata, kemudian kalimat. Dan sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Yang ketiga adalah teori John Rupert Ford. Jadi di sini saya akan menjelaskan dulu bahwa John Rupert Ford ini adalah seorang linguis Inggris, dan pada tahun 1944 beliau mendirikan sekolah linguistik deskriptif di London. Dan menurut teori Ford ini ada konsep fonologi, morfologi, leksikon, dan situasi. Bahasa adalah susunan dari konteks-konteks ini. Tiap konteks mempunyai peranan pada tiap tingkatan bahasa. Dan menurut Ford, struktur bahasa ada 5 tingkatan, yaitu morfologi, leksikon, fonetik, sematik, dan sintaksis. Dan yang menjadi unsur dalam tingkatan morfologi adalah morfem, dan yang menjadi unsur dalam tingkatan leksikon adalah kata-kata, dan yang menjadi unsur dalam tingkatan fonetik adalah fonem-fonem, dan yang menjadi unsur dalam tingkatan sematik adalah lingkungan kebudayaan dan konteks situasi. Selanjutnya adalah yang menjadi unsur dalam tingkatan sintaksis adalah konteks sintaksis. Selanjutnya adalah perkembangan ilmu linguistik. Jadi, dalam perkembangan ilmu linguistik itu dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah teori konteks situasi dan untuk menentukan arti. Yang kedua adalah analisis prosodi dalam fonologi. Nah, yang pertama dulu ya. Teori konteks situasi untuk menentukan arti ini adalah konteks situasi ini menjadi dasar dalam teori linguistik. Ford, ia menolak setiap usaha untuk memisahkan bahasa dari konteks kehidupan manusia dan budaya. Dan selanjutnya adalah analisis prosodi dalam fonologi. Jadi analisis prosodi dapat digunakan untuk menganalisis bahasa dan membuat pernyataan yang sistematis. Selanjutnya adalah 2 kolokasi yang menerangkan arti. Yang pertama adalah arti gramatikal. Arti gramatikalnya adalah peranan dari unsur tata bahasa yang terikat pada konteks pemakaiannya, contohnya rumah. Yang kedua adalah arti fonologi. Arti fonologi ini adalah hubungan dari unsur fonologi dalam konteks fonologi, dari struktur suku kata dan unsur-unsur lain yang bersamaan secara paradigmatik. Contohnya adalah kata kepala. Yang selanjutnya adalah jenis fonologi. Jadi jenis fonologi ini dibagi menjadi 2, yaitu unik fonematik yang terdiri dari konsonan, segmental, unsur-unsur vokal yang dapat saling menggantikan pada suku kata beranan. Yang kedua adalah struktur kata beserta ciri khas. Lagu kata itu sebagai sifat abstraksi dalam keseluruhan fonem bahasa. Baiklah, cukup sekian penjelasan saya. Penjelasan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang teori linguistik menurut Noam Chomsky. Menurut dia yaitu menyangkut adanya pasangan penutur pendengar yang ideal di dalam sebuah masyarakat dan tutur yang benar-benar merata dan sama. Keduanya harus menguasai dengan baik. Di sini ada 2 bagian, yaitu kompetensi dan performansi. Kompetensi ini adalah kecakapan linguistiknya. Kalau performansi ini adalah pelaksanaannya. Jadi kompetensi ini pengetahuan penutur dan pendengar mengenai bahasanya. Kalau performansi ini yaitu pelaksanaannya berbahasa dalam bentuk menertibkan kalimat-kalimat dalam keadaan nyata. Dalam segi tata bahasanya ini terdapat 2 segi, yaitu segi semantik. Segi semantik ini adalah tata bahasa adanya sistem rumus atau kaidah yang menyatakan persamaan dan atau keterkaitan antara bunyi dan makna dalam bahasa itu. Dalam segi daya kreativitas, tata bahasa adalah sebuah alat perancang yang khusus menerangkan dengan jelas pembentukan kalimat-kalimat gramatikal dan menjelaskan struktur setiap kalimat. Dari segi konsep bahasanya, yaitu bahasa adalah sejumlah
kalimat panjang. Setiap kalimat adalah terbatas dan dibina oleh sejumlah unsur yang terbatas. Bahasa itu sendiri merupakan perilaku yang diatur oleh rumus. Dan di sini ada aspek kreatif. Aspek kreatif ini ialah perilaku linguistik yang bebas dari rangsangan, bersifat menciptakan dan inovatif. Keabstrakannya yaitu lambang-lambang linguistik. Lambang-lambang linguistik ini merumuskan atau kaidah-kaidah yang menentukan bentuk kalimat dan penafsiran artinya yang rumit bukan merupakan suatu yang konkret melainkan abstrak. Keuniversalan struktur dasar linguistik. Dasarnya itu prinsip-prinsip abstrak yang mendasari tata bahasa generatif, transformasi, dan tidak dapat diperoleh melalui pengalaman dan latihan, dan juga dibutuhkan peran organisasi intelek nurani. Baiklah, cuman itu yang bisa saya jelaskan. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf pada Allah, saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.